Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Slamet Untung. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sukses selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Hidup adalah sebuah perjuangan, tetapi tidak semua orang merasakannya dengan cara yang sama. Ada yang melaluinya dengan ringan, ada pula yang harus menelan pahit getirnya tanpa ampun. Setiap manusia memiliki jalannya sendiri, takdir yang berbeda, batasan yang mungkin menghalangi kemajuannya. Ketika seseorang berada di titik terendah dalam hidupnya, cara mereka menyikapinya pun berbeda. Orang yang memiliki keteguhan iman akan berusaha tetap sabar, mencari jalan keluar yang tidak menyimpang dari ajaran agama. Mereka percaya bahwa Tuhan telah menyiapkan jalan terbaik. Namun, mereka yang imannya rapuh, yang hatinya hanya setipis kulit ari, akan mudah tergoda mengambil jalan pintas. Jalan yang tampaknya menyelesaikan masalah, tetapi sebenarnya hanya menggiring mereka pada kesengsaraan yang lebih dalam. Dan itulah yang terjadi pada Dirja. Dirja adalah seorang montir di sebuah bengkel mobil dan motor milik Pak Danu. Sudah bertahun-tahun, ia bekerja di sana, mengabdikan diri pada mesin-mesin yang kasar dan penuh oli. Namun nasib buruk menimpanya. Hari itu, ia tengah membongkar onderdil sebuah mobil. Tangannya cekatan, seperti biasa. Tapi takdir berkata lain. Tanpa ia sadari, kesalahan kecil berujung bencana. Mobil itu oleng, dan dalam sekejap jatuh menimpa. Kakinya dijeritanya menggema di dalam bengkel. Rasa sakit menjalar dari kaki hingga ke otaknya, membakar saraf-sarafnya. Darah mengalir, mengotori lantai yang sudah dipenuhi minyak. Ia mencoba mengangkat tubuhnya, tapi kaki kanannya tidak lagi terasa. Pak Danu datang, bukan dengan kepanikan, bukan dengan empati, melainkan dengan kemarahan. Makanya, kalau kerja, itu fokus Dirja. Jangan melamun. Dirja masih menggertakkan giginya menahan sakit ketika ia mendengar kata-kata itu. Napasnya memburu, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mendongak, berharap mendapatkan sedikit belas kasihan. "Bos," suaranya lirih, memelas. "Setidaknya beri saya kompensasi. Saya sudah kerja hampir sebulan penuh." Pak Danu mendengus. "Kagak bisa," suaranya tajam, menusuk lebih dalam dari rasa sakit di kaki Dirja. "Masih untung saya nggak laporin kamu ke polisi. Kamu itu sudah merusak mobil pelanggan. Gaji kamu sebulan pun nggak cukup buat ganti ruginya." Dirja tercekat. "Sudah, kemasi barang-barang kamu. Pergi ke rumah sakit sana. Tapi jangan harap saya mau bayar sepeser pun buat pengobatan kamu. Itu urusan kamu sendiri." Dirja terdiam, dada sesak. Bukan hanya karena luka di kaki, tapi karena luka yang baru saja dicabik-cabik oleh majikannya sendiri. Setelah bertahun-tahun bekerja, begini cara ia diperlakukan, dihilangkan begitu saja seperti sekrup berkarat yang tak lagi berguna. Hari itu, Dirja kehilangan segalanya. Pekerjaan, harga diri, harapan, dan seakan belum cukup, cobaan lain menunggu. Di rumah, awalnya Bu Tati istrinya masih setia menemaninya. 16 tahun mereka menikah, melewati suka dan duka bersama. Namun, sejak Dirja kehilangan pekerjaannya, sejak kakinya diamputasi dan ia harus hidup dengan kaki palsu, Bu Tati mulai berubah. Tatapan kasihan berubah menjadi pandangan jijik. Dari rasa iba menjadi kemarahan yang dingin. "Bu Tati," lirih Dirja suatu malam. "Aku masih bisa kerja, aku masih bisa cari nafkah." Bu Tati hanya tertawa sinis. "Pakai apa? Kaki palsu itu?" Dirja menunduk. Setiap hari, ia berusaha mencari pekerjaan, menghadapi tatapan-tatapan penuh belas kasihan, menghadapi penolakan yang datang berulang-ulang. Baru saja menginjakan kaki di kantor tempat ia hendak menitipkan berkas lamaran, Dirja sudah lebih dulu diusir. Security kantor bahkan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara, hanya menunjuk keluar dengan tatapan penuh penolakan. "Maaf, Pak, silakan pergi. Kami tidak menerima pelamar seperti Anda." Dirja tidak bertanya apa maksud kata-kata itu. Ia sudah tahu jawabannya. Sudah terlalu sering ia mendapatkan tatapan yang sama, tatapan kasihan yang bercampur jijik, seolah dirinya bukan lagi manusia utuh. Akhirnya, ia menyerah mencari pekerjaan tetap
dan memilih bekerja serabutan. 2 kali dalam seminggu, ia menjadi tukang pengangkut sampah. Dengan gerobak tua yang disediakan pihak kecamatan, ia berkeliling kampung, mengumpulkan sampah dari rumah ke rumah. Upahnya seikhlas warga, kadang cukup untuk makan sehari, kadang tidak. Gerobak itu berat, jalannya terpincang-pincang, kaki palsunya berdecit setiap kali ia berusaha mendorong beban yang nyaris melampaui kekuatannya. Peluh bercucuran, tubuhnya berbau busuk. Tapi ia tidak peduli. Ini pekerjaan halal, dan ia melakukannya demi keluarganya. Tapi Bu Tati tidak pernah menghargai usahanya. Setiap kali Dirja menyerahkan uang hasil jerih payahnya, Bu Tati selalu menyambutnya dengan wajah masam. "Kenapa nggak cari kerjaan lain sih, Pak? Malas tahu, tiap hari nyuci baju Bapak. Udah kotor, bau sampah lagi. Mana upahnya kecil, 100.000. Mau hidup pakai uang segitu terus sampai kiamat." Bu Tati mendengus kesal, membuang uang itu ke meja sebelum pergi begitu saja. Dirja hanya tertunduk, hatinya pedih. Setiap kali pulang, mengantar sampah ke tempat pembuangan dekat kantor kecamatan, sambutan yang sama selalu menunggunya di rumah. Wajah masam, suara ketus, dan keluhan tanpa henti. "Bapak, aku pengen dibelikan motor," Dirja menoleh. Rino, anak semata wayangnya, baru saja pulang sekolah. Wajahnya merengut, nada suaranya penuh tuntutan. "Semua teman-temanku udah dibeliin motor sama orang tua mereka. Aku doang yang belum punya. Aku malu, Pak." Dirja menarik napas panjang, berusaha meredam sakit yang kembali mencabik hatinya. Ia menatap anaknya dengan iba, merasa gagal sebagai seorang ayah. "Maafkan Bapak." "No." Suaranya bergetar. "Bapak janji, insya Allah kalau rezeki kita membaik, Bapak belikan motor buat kamu. Kamu sabar ya. Doakan Bapak supaya Allah segera membukakan pintu rezeki buat kita sekeluarga." Tapi Rino hanya mendengus. "Ah, bosan Pak. Dari dulu janji melulu. Aku udah nggak percaya lagi." Nada suaranya tajam, penuh kemarahan yang tidak seharusnya ada di bibir seorang anak terhadap ayahnya. "Lagian, apa gunanya doa? Dari dulu juga nggak ada yang dikabulin. Percuma, Pak." Tanpa menunggu jawaban, Rino berbalik dan masuk ke kamarnya. Pintu dibanting keras, menggema ke seluruh rumah. Dirja memejamkan mata, menahan sesak di dadanya. Lalu Bu Tati menambahkan garam ke lukanya. "Anak kita itu benar, Pak. Saya juga capek. Masa hidup begini terus? Nggak malu kerja jadi tukang sampah?" Dirja ingin menjawab. Ingin mengatakan bahwa ia melakukan ini demi mereka, demi istri dan anaknya. Tapi percuma. Kata-katanya tidak akan pernah didengar, dan puncaknya adalah desas-desus itu. Bisik-bisik tetangga yang beredar di warung, di sudut jalan, di pasar. Nama Bu Tati disebut-sebut dalam percakapan mereka. Disebut berselingkuh dengan Pak Sukri, seorang duda kaya yang sudah lama mengincarnya. Pak Sukri bukan orang sembarangan. Ia adalah pemilik peternakan ayam pedaging dan petelur terbesar di kampung ini. Sawahnya luas, hartanya melimpah. Ia bisa memberikan segala yang Bu Tati inginkan, hal-hal yang Dirja tidak bisa berikan. Banyak tetangga mencoba memberitahu Dirja, "Jangan tutup mata, Dirja." Bu Tati sering ke rumah Pak Sukri. Mereka sering jalan berdua. Tiap malam Bu Tati keluar, katanya pergi ke rumah temannya. Tapi nggak pernah balik sampai dini hari. Pak Sukri memang suka sama Bu Tati dari dulu. Mungkin sekarang Bu Tati tergoda harta. Tapi Dirja tidak percaya. Tidak mungkin Bu Tati melakukan itu. Tidak mungkin. Bu Tati adalah istrinya. 16 tahun mereka menikah. Kesetiaannya sudah teruji. Dirja meyakinkan dirinya sendiri. Pak Dirja sebenarnya lebih fokus memikirkan Rino yang terus memaksa meminta dibelikan motor. Permintaan itu bukan sekadar rengekkan anak kecil, melainkan ancaman. Rino mengatakan tidak mau sekolah lagi jika keinginannya tidak dipenuhi. Hal itu membuat Pak Dirja gelisah, tidurnya tidak nyenyak, pikirannya terus dipenuhi ketakutan akan masa depan anaknya. "Maafkan Bapak ya, Nok. Bapak bukannya tidak mau membelikan kamu motor, tapi kondisi keuangan saat ini memang sedang tidak memungkinkan," ucapnya dalam hati, merasa semakin terhimpit dalam kesulitan yang tiada ujung.
Masalah ekonomi yang semakin menghimpit rumah tangganya rupanya menjadi celah bagi Pak Sukri untuk masuk. Pria kaya itu, yang selama ini hanya mengamati dari kejauhan, akhirnya menemukan cara untuk mendekati Bu Tati. Ia menawarkan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di rumahnya. Bu Tati yang saat itu memang membutuhkan uang tambahan untuk mencukupi kebutuhan keluarga tentu tidak menolak. Awalnya, ia hanya bekerja untuk uang. Namun semakin lama, Pak Sukri semakin terang-terangan menunjukkan ketertarikannya pada Bu Tati. Tatapan penuh hasrat, sentuhan yang pura-pura tidak sengaja, hingga kata-kata manis yang selalu diselipkan dalam percakapan mereka. Bu Tati yang awalnya menolak perlahan mulai goyah. Iming-iming kehidupan nyaman, bebas dari kemiskinan, mulai merayunya. Hari demi hari, Bu Tati semakin dekat dengan Pak Sukri. Hubungan mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar urusan pekerjaan. Bu Tati menimbang-nimbang tawaran Pak Sukri untuk meninggalkan Dirja. Hingga akhirnya, ia mantap mengambil keputusan. Sepulang dari rumah Pak Sukri, tanpa ragu Bu Tati menyatakan keinginannya untuk berpisah. "Loh, apa salah Bapak Bu?" tanya Pak Dirja, suaranya parau, matanya berkaca-kaca. Ia tidak percaya telinganya. "Kalau Ibu kecewa karena Bapak sekarang upahnya tidak sebesar dulu, Bapak janji akan mencari pekerjaan lagi yang upahnya jauh lebih besar. Bapak mohon Bu, asal Ibu janji jangan pernah meninggalkan Bapak dan anak kita." Lirihnya, suaranya nyaris, bergetar menahan duka yang mencekik lehernya. Tapi Bu Tati hanya tersenyum sinis. Matanya tidak lagi menyimpan rasa iba. "Bapak nggak usah khawatir. Ibu akan membawa Rino ikut bersama Ibu. Ibu nggak mau anak kita terus-terusan hidup melarat kalau harus tinggal sama Bapak." Seakan itu belum cukup untuk menghancurkan hati Pak Dirja, Bu Tati berbalik, masuk ke dalam kamar, lalu mulai mengemasi pakaiannya. Tidak ada keraguan. Tidak ada air mata perpisahan, hanya kepergian yang dingin. Singkat cerita, Pak Dirja akhirnya pasrah. Ia terpaksa mengabulkan keinginan Bu Tati untuk berpisah. Ia tahu ia tidak bisa menahan wanita yang hatinya telah berpaling. Rino juga dibawa serta. Pak Dirja sadar, ia tidak bisa memberikan kehidupan mewah untuk mereka. Ia tidak bisa menjanjikan kenyamanan yang didambakan Bu Tati dan Rino. Namun ia tidak menyerah. Luka di hatinya ia ubah menjadi semangat untuk memperbaiki hidup. Sedikit demi sedikit, ia mulai menabung untuk modal usaha. Setelah merasa cukup, ia memutuskan untuk berjualan sayur keliling. Dengan gerobak sederhana, ia berkeliling kampung, meneriakkan dagangannya dengan suara lantang. Suatu pagi, saat sedang menawarkan dagangan di depan rumah Bu Cahaya, sebuah mobil sedang mengilap melintas pelan. Bu Tati duduk di kursi penumpang depan, sementara Pak Sukri berada di balik kemudi. Wajah mereka penuh senyum kepuasan, tapi tatapan mereka pada Pak Dirja penuh hinaan. Pak Dirja menundukkan wajah, mencoba mengabaikan mereka. Tapi tiba-tiba, mobil itu melaju sedikit lebih cepat dan dengan sengaja melintasi genangan air bekas. Hujan, cipratan lumpur coklat mengenai gerobaknya, mengotori celana panjang hitam yang dikenakannya. Nindi, anak Bu Cahaya yang kebetulan melihat kejadian itu, langsung merasa kasihan. "Pak Dirja, ayo ke rumah, biar saya bantu bersihkan," ajaknya, dengan suara lembut. Namun Pak Dirja menggeleng, menolak dengan halus. "Terima kasih Nindi, tapi saya masih harus keliling. Dagangan saya masih banyak," jawabnya. Berusaha menyembunyikan rasa pedih yang menghunjam hatinya. Siang terasa begitu terik. Cahaya matahari membakar kulit, membuat tubuh terasa seperti dipanggang. Pak Dirja akhirnya memutuskan untuk beristirahat sejenak di sebuah bangku kosong di perbatasan kampung. Di sana, pepohonan tinggi berdiri kokoh, rindang dan berjejer rapi, menambah kesejukan suasana. Angin sepoi-sepoi berembus lembut, membelai wajah dan tubuh lelah yang telah seharian berkeliling kampung. "Duh, anginnya enak banget, bikin ngantuk. Udah, mending aku ngaso dulu. Capek juga setengah hari keliling kampung, sampai kaki pegel-pegel," gumam Pak Dirja, mengusap-usap kaki kanannya yang cacat. Rasa nyeri menjalar hingga ke betisnya, seperti ditusuk-tusuk jarum panas. Tapi ia sudah terbiasa, sudah bertahun-tahun, ia menjalani hidup dengan penderitaan semacam ini.
Pak Dirja akhirnya merebahkan tubuhnya di bangku panjang yang terbuat dari bambu. Topi lusuhnya yang sudah robek di beberapa bagian, ia pakai untuk menutupi wajah. Suasana begitu hening, hanya suara gesekan dedaunan dan desir angin yang menemani. Kelopak matanya semakin berat. Napasnya perlahan-lahan menjadi teratur. Hingga akhirnya dengkurannya mulai terdengar, menandakan ia telah terlelap dalam tidur yang dalam. Namun, mimpi yang datang kali ini terasa aneh, bahkan terlalu nyata. Ia melihat 3 orang laki-laki kekar bertelanjang dada berdiri di hadapannya. Kulit mereka hitam seperti arang, rambutnya keriting lebat. Mereka menatapnya dengan sorot mata yang tajam dan menusuk, seolah mampu melihat hingga ke dalam hatinya. 2 di antara mereka memanggul karung besar di bahu masing-masing. Karung itu tampak penuh, seolah berisi sesuatu yang berat. Salah satu dari mereka melangkah mendekat, wajahnya menyeringai licik. "Dirja, apa kamu tidak bosan hidup miskin terus?" Suaranya berat, dalam, namun penuh ejekan. "Anak istrimu meninggalkanmu. Kamu rajin berdoa dan beribadah, tapi hidupmu masih saja melarat. Apa kamu tidak lelah?" Pak Dirja tersentak. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak mengenal mereka, namun kata-kata itu terasa seperti tamparan keras di wajahnya. Dan ada sesuatu yang lebih mengusiknya, bau menyengat yang keluar dari tubuh mereka. Bau busuk, seperti kambing yang telah lama dikurung di kandang tanpa dibersihkan. "Maaf, kalian ini siapa?" tanyanya, mencoba menahan kegelisahannya. Laki-laki itu tertawa pendek. "Siapa kami bertiga itu tidak penting, Dirja. Yang pasti, kami diutus untuk membantumu. Kami bisa mengubah nasibmu dalam sekejap." "Membantu bagaimana?" Tanpa menjawab, laki-laki itu memberi isyarat kepada kedua temannya. Mereka berdua segera menurunkan karung yang sejak tadi mereka panggul. Saat karung-karung itu dibuka, mata Pak Dirja membelalak. Karung itu penuh dengan lembaran uang pecahan 100.000. Laki-laki di hadapannya kembali berbicara. "Ini uang sebanyak 500 juta untukmu, Dirja. Hanya untukmu." Pak Dirja mengusap kedua matanya, memastikan ia tidak sedang berkhayal. Ia tidak pernah melihat uang sebanyak ini seumur hidupnya. Bahkan, untuk mendapat 100.000 saja, ia harus berkeliling kampung seharian, berjalan kaki dengan kaki pincangnya. Kadang, dagangannya sepi pembeli. Kadang, ia bahkan pulang tanpa membawa keuntungan sepeser pun. Seperti kemarin, ketika Pak Darto, sesama penjual sayur keliling, lagi-lagi mendahuluinya. Pak Darto berjualan dengan motor, dagangannya lebih lengkap, lebih cepat laris. Pelanggan lebih suka belanja padanya. Tidak hanya itu, hinaan yang sering keluar dari mulutnya semakin menambah luka di hati Pak Dirja. Dirja, zaman sekarang masih aja jualan pakai gerobak butut kayak gitu. Mending kamu jual aja tuh gerobak ke tukang rongsok." Ejek Pak Darto, lalu menggerung-gerungkan motornya di depan Pak Dirja, seolah sengaja memperlihatkan kelebihannya. Pak Dirja hanya diam, menunduk, menggenggam kuat-kuat pegangan gerobaknya. Ia tahu, yang dikatakan Pak Darto itu benar. Gerobaknya sudah tua, kayunya mulai rapuh, rodanya sering macet. Ia sadar dirinya jauh tertinggal dibandingkan pedagang lain. Tapi apakah ia harus menyerah? Hinaan juga datang dari Bu Ari, tantenya sendiri, wanita kaya raya yang terkenal pelit. Tempo hari, Pak Dirja memberanikan diri untuk menemui Bu Sari, tantenya yang kaya raya, demi satu harapan kecil, meminjam uang sebagai modal berjualan sayur. Hanya beberapa juta, jumlah yang bagi Bu Sari mungkin tak seberapa. Namun, jangankan pinjaman, bahkan untuk sekadar mendapatkan belas kasih pun tampaknya mustahil. "Maaf ya Dirja, kalau buat tante, uang 5 juta itu kecil. Mau pinjam 100 juta pun tante ada. Uangnya tersimpan di bank," ucap Bu Sari, suaranya penuh kesombongan. "Tapi masalahnya, tante nggak yakin kamu bisa balikin uangnya. Tante paling malas nagih utang sama orang miskin kayak kamu, nggak level." Saking angkuhnya, wanita itu bahkan tidak mempersilahkan Pak Dirja masuk. Hanya berbicara di depan pintu, seolah ia adalah pengemis yang menjijikkan. Pak Dirja hanya bisa menunduk, menahan rasa sakit dan malu yang menggerogoti batinnya. Ia sadar diri. Di mata Bu Sari, ia bukan lagi keluarga.
Ia hanya seorang gelandangan yang kebetulan memiliki hubungan darah dengannya. Lamunannya buyar ketika suara menggelegar tiba-tiba menyambar telinganya. "Hei, manusia, jangan diam saja. Bagaimana? Apa kau mau menerima tawaran kami atau tidak, Pak?" Dirja tersentak, tubuhnya bergetar. Namun kali ini, bukan hanya karena suara yang membentaknya, melainkan karena apa yang ia lihat di hadapannya. Ketiga laki-laki yang tadi tampak seperti manusia biasa, kini berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Tubuh mereka membesar hingga 4 kali lipat, menciptakan bayangan pekat yang menutupi cahaya. Mata mereka menyala merah seperti bara api di tengah kegelapan. Kuku-kuku mereka memanjang, hitam legam, tajam seperti belati yang siap mencabik-cabik. "Daging." Pak Dirja tersurut mundur, kakinya gemetar hebat. Kalian siapa sebenarnya?" Suaranya bergetar, nyaris tak sanggup keluar dari tenggorokannya. Salah satu dari makhluk itu mendekat, bibirnya menyeringai, memperlihatkan deretan gigi yang tajam dan panjang. "Kami adalah penguasa tempat ini, dan niat kami baik, wahai manusia. Kami datang untuk membantumu." Pak Dirja menelan ludah, napasnya memburu. "Bagaimana caranya?" tanyanya dengan suara lirih. Makhluk itu mengulurkan tangan, dan seolah muncul entah dari mana, sebuah pisau belati berwarna kuning, keemasan kini tergenggam di jemarinya yang hitam berotot. "Kami hanya meminta satu syarat darimu," katanya. "Lukailah telapak tangan kirimu dengan pisau ini. Lakukan sendiri." Hanya itu. Pak Dirja menatap belati itu. Cahaya bulan yang menerobos celah-celah pepohonan memantul pada bilahnya, membuatnya tampak semakin berkilau dan mengerikan. Ia menggigit bibir, pikirannya berkecamuk. "Jangan sia-siakan kesempatan ini, wahai manusia." Bisik makhluk itu, suaranya mengalun seperti mantra yang menjerat. "Kau pasti ingin membuat anak istrimu kembali padamu, bukan? Kau ingin membalas perbuatan orang-orang yang sudah menginjak harga dirimu? Jadilah manusia yang bisa membuat keputusan terbaik untuk hidupmu." Pak Dirja menatap tajam ke arah ketiga sosok itu. Sesuatu di dalam dirinya berperang antara ketakutan dan keinginan untuk merubah nasib. Namun sebelum ia sempat mengambil keputusan, angin berembus kencang. Bau busuk yang sejak tadi menusuk hidungnya mulai memudar. Dan seiring dengan itu, ketiga makhluk tersebut berubah menjadi asap hitam pekat. Asap itu berputar-putar, naik ke langit, lalu lenyap diterbangkan angin malam. Pak Dirja terkejut. Ia tersentak bangun, napasnya memburu, keringat dingin membanjiri pelipisnya. Ia celingukan, mencari sosok-sosok tadi, namun hanya kesunyian yang menyambutnya. Tidak ada siapapun di sana, hanya pepohonan yang bergoyang pelan diterpa angin. Rupanya tadi ia hanya bermimpi, namun jantungnya hampir berhenti ketika ia menyadari sesuatu di tangannya. Sebuah pisau belati berwarna kuning keemasan kini tergenggam erat dalam genggamannya. Pak Dirja menatap pisau itu dengan mata membelalak. Tangannya gemetar hebat. Ini pisau yang tadi digenggam oleh makhluk itu. "Kenapa bisa ada di tanganku?" bisiknya. Tubuhnya kembali didera ketakutan yang tak terlukiskan. Ia buru-buru berdiri, rasa tidak enak menjalari seluruh tubuhnya. Mendadak ia merasa lemas, seolah demam menyerangnya seketika. Pak Dirja kembali mendorong, gerobaknya perlahan, menyusuri jalan yang mulai lengang. Hatinya masih dipenuhi tanda tanya. Mimpi tadi begitu nyata, begitu menyesakkan. Pisau belati berwarna kuning keemasan itu masih tergenggam erat dalam genggamannya, seolah mengingatkan bahwa apa yang ia alami bukan sekadar bunga tidur. Langkahnya terhenti ketika suara raungan knalpot memecah keheningan malam. Dari kejauhan, sekelompok pemuda bermotor melaju dengan ugal-ugalan, memacu kendaraan mereka tanpa peduli siapapun di sekitar. Mereka berteriak-teriak, menggerung-gerungkan mesin, menciptakan hiruk-pikuk yang memekakkan telinga. Pak Dirja menghela napas, menggelengkan kepala. Ia tak mau berurusan dengan mereka. Perlahan, ia menepi, berusaha memberi jalan agar terhindar dari bahaya. Namun, salah satu pemuda justru melajukan motornya semakin dekat, sengaja memepet gerobak sayurnya. Brak! Tubuh Pak Dirja terjengkang ke samping, menghantam pagar bambu milik warga. Gerobaknya terguling, sayur mayur jualannya berserakan di tanah, bercampur dengan debu dan lumpur.
Pisau belati yang tadi berada dalam genggamannya pun ikut terlempar, bersembunyi di bawah gerobak yang kini tergeletak miring. Astagfirullahalazim, kurang ajar. Desisnya menahan nyeri yang menjalar dari pinggangnya. Namun, alih-alih meminta maaf atau menolongnya, pemuda yang tadi menabraknya malah tertawa terbahak-bahak. Ia menggilas sayuran yang berserakan dengan ban motornya, menghancurkan sisa-sisa dagangan Pak Dirja tanpa sedikit pun rasa bersalah. Rekan-rekannya yang lain ikut tertawa, menyoraki aksinya seperti sedang menyaksikan sebuah hiburan. Salah satu pemuda tampak menegur dengan nada mengejek, "Gila kamu, Rino. Masa sama bapak sendiri kayak gitu?" Pak Dirja terpaku, jantungnya berdegup kencang. Nama itu, ia menatap pemuda yang berdiri angkuh di atas motornya. Wajahnya tersembunyi di balik helm berwarna gelap. "Rino?" Suara Pak Dirja lirih, nyaris bergetar. Ia mencoba memastikan, berharap bahwa telinganya salah dengar. Dengan tubuh terpincang-pincang, ia berjalan mendekat. Tangannya terulur, ingin menyentuh, ingin memastikan bahwa pemuda di hadapannya benar-benar anaknya yang telah lama pergi meninggalkannya. Namun, yang terjadi justru di luar dugaannya. Pemuda itu membuka helmnya, memperlihatkan wajah yang masih ia kenali meskipun kini lebih dewasa, lebih keras. Namun, yang membuat Pak Dirja membeku bukanlah wajah itu, melainkan sorot mata penuh kebencian yang menyambutnya. Jangan dekat-dekat ya," bentaknya tajam. "Aku nggak sudi punya bapak miskin dan cacat seperti kamu. Sana, minggir." Dan sebelum Pak Dirja sempat berkata apapun, sebuah tendangan mendarat di tubuhnya. Pak Dirja terhempas ke tanah, dingin dan keras. Namun, rasa sakit di tubuhnya tidak sebanding dengan rasa perih yang mengoyak hatinya. Ia menatap anaknya dengan pandangan kosong, napasnya memburu. "Rino, tega sekali kamu sama bapak, nak." Suaranya lirih, nyaris tenggelam oleh derai tawa pemuda-pemuda di sekitarnya. Namun, Rino hanya menyeringai. "Bodoh amat," katanya dengan nada jijik. "Lebih baik aku mati saja daripada punya bapak miskin dan cacat seperti kamu. Sekarang bapakku itu Pak Sukri. Dia kaya raya, duitnya banyak, najis punya bapak kayak kamu." Dan seolah itu belum cukup, pemuda itu meludah ke tanah, ke arah tubuh ayah kandungnya yang masih terkapar. Pak Dirja memejamkan mata. Air matanya menetes, tapi buru-buru ia seka dengan tangannya yang gemetar. Di dadanya, sesuatu terasa pecah, sesuatu yang tak mungkin bisa diperbaiki lagi. Saat itulah sebuah mobil melintas dan berhenti mendadak. Dari dalamnya, seorang wanita turun dengan wajah cemas. "Pak Dirja, bapak nggak apa-apa?" seru Nindi, suaranya penuh kekhawatiran. Pak Dirja, Idin menjawab. Ia hanya menatap kosong, tubuhnya masih bergetar akibat penghinaan yang baru saja ia terima dari darah dagingnya sendiri. Bucah yang menyusul Nindi segera beristighfar begitu melihat kondisi Pak Dirja. Ia tanpa ragu membantu pria itu berdiri, sementara Nindi yang tak bisa lagi menahan emosinya menatap Rino dengan sorot tajam. Nindi melangkah maju, matanya menyala penuh kemarahan. Rino, baru punya motor aja udah sok-sokan mencelakai bapak kandungmu sendiri. Cepat minta maaf kamu sama Pak Dirja." Suaranya menggema tajam, mengguncang keheningan malam. Tangannya sudah berkacak pinggang, tubuhnya tegap menantang, menunjukkan bahwa ia tidak main-main. Rino mendengus, menatap Nindi dengan sorot mata meremehkan. "Jangan ikut campur teh, ini bukan urusan teh Nindi," sahutnya, nada menantang terdengar, jelas dalam suaranya. Namun, Nindi bukan tipe yang mundur begitu saja. Rahangnya mengeras, semakin geram melihat sikap kurang ajar anak itu. "Ini jadi urusan teteh, karena kamu sudah berani menghancurkan dagangan Pak Dirja, tukang sayur langganan teteh. Ngerti kamu? Dasar anak kurang ajar, buruan minta maaf." Bentaknya, sorot matanya tajam, menusuk ke arah Rino. Tiba-tiba, seorang rekan, Rino berseru dengan nada mengejek. "Rino! Masa sih kamu kalah sama cewek krempeng begitu?" Tawa rekan-rekan Rino pun meledak, menggema di sepanjang jalan, menghina Rino tanpa belas kasihan. Rino mengepalkan tangannya, wajahnya merah padam. Usianya yang masih labil, ditambah pengaruh buruk teman-temannya,
membuatnya lebih memilih mempertahankan gengsi ketimbang menuruti perintah Nindi. Apa aku harus minta maaf sama laki-laki pincang yang miskin ini? Ogah banget, katanya. Bibirnya melengkung dalam seringai merendahkan. Ia bersiap menyalakan motornya untuk kabur, tapi Nindi sudah bisa membaca gerakannya. Dalam satu lompatan, cepat gadis tomboy itu mengayunkan kaki kirinya dengan kuat. Brak! Motor Rino terjungkal ke samping. Tubuhnya ikut terjatuh, membentur aspal dengan keras. Seisi jalan mendadak hening. Rino menggeram. Rasa malu mengalir dalam darahnya. Ia buru-buru bangkit, matanya kini penuh api kemarahan. Tanpa berpikir panjang, ia menyerang, melayangkan pukulan lurus ke arah kepala Nindi. Namun, Nindi jauh lebih sigap. Dengan mudah, ia mengelak ke samping. Pukulan Rino hanya mengenai angin kosong. Wajah Rino semakin memerah. Amarahnya sudah mencapai puncak. Tanpa ragu, ia merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan sebilah pisau lipat. Cahaya bulan berkilat di atas permukaan tajamnya. Dengan tatapan beringas, ia mengarahkan ujung pisau itu tepat ke perut Nindi, siap menikam. Tapi Nindi lebih cepat. Dengan satu gerakan cepat dan terlatih, tangannya mencengkeram pergelangan tangan Rino dan memitingnya dengan keras. Arrah! Jerit Rino. Tubuhnya mendadak lemas saat rasa nyeri menjalar dari bahunya. Pisau di tangannya terjatuh, bergemerincing di tanah. Ia mencoba melepaskan diri, tapi cengkeraman Nindi terlalu kuat. Ampun, ampun Teh Nindi, lepasin. Sakit. Aduh, sumpah sakit. Suara Rino berubah menjadi rintihan penuh kepanikan. Nindi mempererat pitingannya, matanya masih menyala penuh amarah. Kamu minta maaf atau tanganmu ini teteh patahin. Bisiknya dingin di telinga Rino. Suaranya seperti ancaman kematian. Rino meronta, wajahnya mulai pucat. Maafin Rino, Pak. Ucapnya lirih, hampir tak terdengar. Pak Dirja hanya diam. Hatinya masih terlalu hancur oleh semua yang terjadi. Nindi akhirnya melepaskan pitingannya, membiarkan Rino tersungkur ke tanah sambil mengelus lengannya yang terasa ngilu. Tapi amarah Nindi belum reda sepenuhnya. Ia menatap rekan-rekan Rino. Satu persatu matanya berkilat liar. Ayo, siapa lagi yang mau maju? Sini, biar teteh patahin sekalian tangan dan kakinya. Tantangnya memasang kuda-kuda siap bertarung. Para pemuda yang tadi tertawa kini terdiam, wajah mereka diliputi ketakutan. Tak satu pun dari mereka berani bergerak, apalagi menantang Nindi. Satu persatu, mereka buru-buru menyalakan motor dan tancap gas, melarikan diri ke dalam gelap malam. Rino, yang masih menahan sakit, menggertakkan giginya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia menyusul teman-temannya, memacu motornya dengan kecepatan penuh, menghilang di balik tikungan jalan. Hening kembali menyelimuti suasana. Bu Cahaya dan Nindi segera membantu Pak Dirja membereskan sayur-sayur yang berserakan. Namun, Pak Dirja tetap diam, seperti tenggelam dalam dunianya sendiri. Bahkan ketika Nindi menawarkan bantuan untuk mendorong gerobaknya, ia hanya mengangguk tanpa kata. Saat Nindi hendak merapikan bagian bawah gerobak, matanya tiba-tiba menangkap sesuatu yang berkilat di antara sayur-sayur yang jatuh. Ia berjongkok, mengulurkan tangan, lalu menarik sebuah benda yang terasa dingin di jemarinya. Pisau berwarna kuning keemasan. Nindi tidak berpikir panjang. Ia segera memungut pisau berwarna kuning kemasan itu. Ini pisau siapa ya? Apa mungkin punya Pak Dirja yang tadi terjatuh? Ya udah, aku selamatin aja. Takut nanti Pak Dirja nyariin, pikirnya. Namun, baru saja jarinya menyentuh gagang pisau itu. Tiba-tiba, ah, panas! Nindi berteriak kaget. Tangannya seperti terbakar bara api. Refleks, ia melemparkan pisau itu ke tanah. Napasnya tersengal. Matanya melebar tak percaya. Ia meremas-remas telapak tangannya yang kini terasa perih, lalu meniup-niupnya dengan panik. Kenapa ini? Kayak megang besi panas. Gumamnya, suaranya bergetar. Ia menatap pisau itu dengan ngeri, tak berani menyentuhnya lagi. Gak banget deh. Bisa-bisa tangan aku melepuh, keluhnya sambil terus meniup tangannya yang terasa nyeri. Sementara itu, tanpa disadarinya, Pak Dirja sudah lebih dulu pergi, diantarkan oleh Bu Cahaya menggunakan mobil.
Kini, Nindi sendirian di tempat itu. Ia masih mencoba mendorong gerobak Pak Dirja ke rumahnya, tapi pikirannya terus memikirkan pisau misterius itu. Lalu, hal yang tidak masuk akal terjadi. Langit yang semula terang benderang tiba-tiba saja berubah, gelap gulita. Padahal, waktu masih menunjukkan pukul 2 siang. Nindi menghentikan langkahnya, matanya membelalak. Ia mengedarkan pandangan ke sekeliling. Loh, kenapa langit tiba-tiba gelap? Perasaan tadi masih terang deh. Gumamnya, suara gemetar. Angin berembus dingin, menusuk tulang. Suasana berubah mencekam. Jalanan yang sebelumnya ramai kini mendadak. Sunyi, seolah semua kehidupan menghilang dalam sekejap. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada langkah kaki orang yang berlalu lalang, hanya keheningan. Nindi bergidik. Perasaan tidak enak mulai menyelimutinya. Ia meneguk ludah, matanya liar, menyapu sekitar. Kenapa tiba-tiba jadi sepi banget, kayak kuburan, bisiknya. Tanpa sadar, tangannya menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Belum sempat ia memikirkan lebih jauh, tiba-tiba 3 sosok besar muncul di hadapannya. Mereka bertelanjang dada, tubuh mereka hitam legam seperti arang. Mata mereka merah menyala, menatap Nindi dengan intensitas mengerikan. Napas mereka berat, terdengar seperti geraman binatang buas yang siap menerkam mangsa. Jantung Nindi berdegup kencang, tubuhnya menegang. Ketiga sosok itu mengelilinginya, membuatnya sulit untuk kabur. Manusia, kembalikan pisau itu pada kami. Suara salah satu dari mereka bergema, dalam dan berat, seperti suara yang berasal dari kedalaman neraka. Nindi menatap mereka dengan mata menyipit. Kalian siapa? Kenapa muka kalian hitam semua kayak pantat kuali? Tanyanya dengan nada ceplas-ceplos, meski dalam hatinya ia mulai panik. Ketiga sosok itu serempak menggeram. Salah satu dari mereka melangkah maju, sorot matanya semakin mengerikan. Kurang ajar kau manusia, berani-beraninya kau menghina kami. Bentaknya, suaranya menggema seperti guntur. Nindi mengangkat bahu dengan santai, meskipun keringat dingin mulai mengalir di tengkuknya. Lah, emang kalian hitam banget kok. Kalau nggak percaya, coba aja ngaca. Tapi jangan di tempat gelap ya, nanti malah makin nggak kelihatan. Ucapnya sambil menutup mulut, menahan tawa. Ketiga sosok itu tampak semakin marah. Mereka menegang, bersiap untuk menyerang. Namun seumur sempat bergerak, Nindi segera mengirimkan pesan telepati. Mas Ayu, tolongin aku. Aku diganggu makhluk astral mirip pantat kuali nih. Mana mereka main keroyokan lagi? Katanya dalam hati, memanggil sosok khodam penjaganya, Nyai Nimas Ayu. Nindi sebenarnya bisa saja melawan mereka, tapi tubuhnya sudah kelelahan setelah menghajar Rino dan teman-temannya tadi. Energinya hampir habis, dan ia tahu bertarung dalam kondisi seperti ini adalah keputusan yang bodoh. Ketiga sosok hitam itu serentak bergerak, siap menerjang Nindi. Namun tiba-tiba, brak! Mereka bertiga tersungkur bersamaan. Tubuh mereka terlempar ke tanah dengan keras. Di hadapan Nindi, sosok seorang perempuan cantik dengan pakaian khas Bali berdiri tegak. Wajahnya memancarkan aura mengintimidasi. Nyai Nimas Ayu, tatapan matanya begitu tajam dan penuh wibawa, seolah bisa menembus jiwa. Dengan suara dingin dan mengancam, ia berkata, "Jangan pernah kalian ganggu gadis ini, atau aku akan patahkan leher kalian satu persatu." Ketiga sosok itu tampak gentar. Auranya ini Mas Ayu begitu kuat, membuat mereka kehilangan keberanian. Namun, salah satu dari mereka mencoba menyembunyikan ketakutannya dengan berkata, "Kalian berdua jangan ikut campur urusan ratu kami. Bila tidak, kalian tahu sendiri akibatnya." Setelah berkata demikian, mereka serempak melemparkan sebuah benda bulat ke tanah. Dor! Asap pekat langsung menyelimuti tempat itu, membuat pandangan Nindi dan Nyai Nimas Ayu terhalang. Saat asap menghilang, ketiga sosok hitam itu sudah lenyap tanpa jejak. Nindi terdiam sejenak, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Lalu, ia mendengus. "Cemen, tadi aja main keroyokan. Baru dipelototin sama Nyai Nimas Ayu, malah kabur," katanya sambil menggeleng-gelengkan kepala. Tiba-tiba, sesuatu melintas di benaknya. Pisau. Ia baru teringat akan pisau berwarna emas yang tadi sempat diperebutkan oleh makhluk-makhluk itu. Nindi segera celingukan. Nindi menoleh kaget ketika mendengar suara yang begitu familiar di telinganya.
Kamu lagi nyari ini, Nin? Nyai Nimas Ayu berdiri di sana, tangan kirinya terangkat, memegang pisau belati berwarna kuning keemasan yang tadi menghilang. Mata Nindi membulat, mulutnya sedikit menganga. Loh, kok Nyai bisa megang itu? Kenapa tangan Nyai nggak kenapa-napa? Tanyanya heran. Ia menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Pikirannya penuh kebingungan. Nyai Nimas Ayu tersenyum tipis. Tatapannya tajam menusuk. Karena ini bukan pisau belati sembarangan, Nindi. Ini adalah pisau belati milik siluman Ratu Ular. Digunakan khusus untuk pesugihan. Makanya, auranya langsung bertolak belakang dengan energimu dan membuat tanganmu terasa terbakar saat menyentuhnya. Nindi menelan ludah. Pantesan, gumamnya pelan. Lalu melirik telapak tangannya yang masih memerah. Melepuh seperti habis tersentuh api. Pisau belati itu tampak berkilauan di tangan Nyai Nimas Ayu. Tapi ada sesuatu yang terasa janggal. Seakan-akan benda itu berdenyut, hidup, dan menebarkan aura mengerikan. Pisau ini biar aku saja yang menyimpannya. Terlalu berbahaya kalau ada di tanganmu. Tandas Nyai Nimas Ayu seraya memasukkan pisau belati itu ke balik pakaian adat khas Balinya. Nindi menghela napas berat, pikirannya masih berputar-putar. Tapi kenapa pisau belati buat pesugihan ini malah ada di bawah gerobak sayur Pak Dirja? Gumamnya sendiri. Hatinya mendadak gelisah. Jangan-jangan Pak Dirja... Nindi ingin bertanya lebih lanjut, namun sebelum sempat membuka mulut, sosok Nyai Nimas Ayu sudah menghilang begitu saja, lenyap seperti angin. Nindi tertegun, mengedarkan pandangan ke sekeliling. Anehnya, suasana yang tadi begitu mencekam. Langit yang sebelumnya gelap gulita, kini kembali normal, terang benderang. Hiruk-pikuk kota kembali terdengar, orang-orang kembali berlalu lalang, seperti tidak terjadi apa-apa. Seolah kejadian tadi hanyalah ilusi. Sementara itu, di sebuah rumah sederhana, Pak Dirja duduk diam termenung. Matanya kosong, menatap jauh ke arah lantai rumahnya yang kusam. Ingatan tentang kejadian siang tadi terus berputar di kepalanya. Wajah Rino dan kawan-kawannya yang menghina dan memperlakukannya dengan keji terus menghantui pikirannya. Hatinya perih, tanpa sadar, air mata menetes dari matanya yang sudah mulai berkabut. Butiran itu mengalir menuruni kedua pipinya yang cekung. Dengan suara lirih, nyaris putus asa, ia berbisik, "Kenapa nasibku semalang ini, ya Allah? Kenapa Engkau terus memberiku cobaan yang bertubi-tubi? Aku tidak kuat lagi menanggung semuanya." Ia menundukkan kepala, kedua tangannya menutup, wajahnya yang berkerut oleh beban hidup. Namun, tiba-tiba, sebuah suara halus berbisik di telinganya. "Lalu, kenapa kau hanya terpuruk seperti ini? Wahai manusia, bangkitlah, balas semua perbuatan mereka. Kau bisa memiliki segalanya. Aku bisa memberimu harta yang kau inginkan." Suara itu begitu lembut, seperti angin yang menyusup ke dalam pikirannya, menghipnotisnya. Pak Dirja tersentak. Ia menegakkan tubuhnya, matanya melirik ke kanan dan kiri. Tidak ada siapa-siapa, hanya dirinya sendiri di dalam ruangan itu. Bulu kuduknya meremang, tenggorokannya mendadak kering. "Siapa?" "Itu?" Suaranya bergetar, tubuhnya perlahan mundur. "Jangan takut, wahai manusia." Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. "Aku datang tidak untuk mencelakaimu. Aku ingin menolongmu." Lalu, perlahan, dari sudut ruangan muncul sosok wanita. Ia begitu cantik, mengenakan pakaian serba hijau yang berkilauan di bawah sinar lampu. Tubuhnya ramping, kulitnya seputih mutiara, rambut hitam panjangnya menjuntai hingga ke punggung. Yang paling mencolok adalah mahkota emas bertatahkan permata berbentuk ular yang melingkar di kepalanya. Pak Dirja menahan napas. Matanya tak berkedip melihat wanita itu berjalan perlahan mendekatinya. Keindahan sosok tersebut begitu memabukkan, ada aroma bunga yang menyeruak di udara, menusuk hidung, membuat kepalanya sedikit pening. Namun, ketika ia memperhatikan lebih seksama, darahnya seakan berhenti mengalir. Wanita itu tidak sepenuhnya manusia. Di bagian bawah tubuhnya, kulitnya berubah menjadi sisik kehijauan yang berkilau. Ekor panjang melata di lantai, melingkar di sekeliling kakinya. Ia adalah makhluk setengah manusia, setengah ular.
Kau tidak perlu tahu siapa aku, wahai manusia. Suara wanita itu terdengar begitu lembut, namun penuh kuasa. Tapi ketahuilah, aku adalah malaikat penolongmu saat ini. Pak Dirja menelan ludah, tubuhnya menegang. Wanita itu tersenyum tipis. Kemarin aku sudah mengutus ketiga anak buahku untuk menawarkan perjanjian kepadamu. Tapi kau masih ragu-ragu. Maka, aku datang sendiri. Pak Dirja berusaha menguasai dirinya. Ia mengangkat wajahnya dengan penuh keberanian, meski hatinya masih bergetar hebat. Saya tidak berani, karena pesugihan pasti butuh tumbal. Suaranya nyaris berbisik. Wanita itu tertawa pelan. Jangan khawatir, wahai manusia. Ujarnya lembut, namun penuh jebakan. Aku bisa memberimu apapun yang kau inginkan. Harta, kejayaan, balas dendam atas semua penghinaan yang kau terima. Asal kau patuh dan mengikuti semua syarat yang kuminta. Pak Dirja menahan napas. Perkataannya begitu menggoda. Perlahan, ketakutan dalam dirinya mulai tergerus oleh rasa sakit hati. Kebenciannya terhadap Rino dan orang-orang yang telah menghinanya semakin membakar dadanya. Ia tidak ingin terus menjadi orang rendahan. Ia ingin memiliki kekuasaan. Ia ingin menjadi kaya raya, disegani, dihormati. Ia ingin mereka semua tunduk padanya. Apa syaratnya? Suaranya terdengar jauh lebih tegas kali ini. Wanita itu tersenyum puas. Mata kuningnya bersinar seperti mata seekor ular. Gampang, bisiknya. Kau hanya perlu menggores telapak tangan kirimu dengan pisau ini. Tiba-tiba, di tangannya telah tergenggam sebilah pisau belati berwarna kuning keemasan. Pisau yang sama, seperti yang sempat ditemukan Nindi di bawah gerobak Pak Dirja. Lalu, teteskan darahmu ke dalam wadah yang akan kuberikan, lanjutnya. Setelah itu, 2 karung uang yang dijanjikan anak buahku tempo hari akan langsung menjadi milikmu. Pak Dirja terdiam. Tangannya gemetar, napasnya memburu. Namun, hasrat dalam dirinya terlalu kuat untuk ditolak. Ia mengangguk pelan. Baiklah, saya bersedia. Wanita itu tersenyum penuh kemenangan. Bagus, bisiknya. Mulai sekarang kau adalah abdiku dan aku adalah junjunganmu. Pandangannya semakin tajam, semakin menusuk. Panggil aku, Nyai Ratu. Tanpa pikir panjang, Pak Dirja mengambil pisau belati itu dengan tangannya yang bergetar. Dan dengan satu tarikan napas, ia menggoreskan bilah tajam itu ke telapak tangan kirinya. Pisau itu begitu tajam. Dalam sekali goresan, telapak tangan Pak Dirja langsung menganga. Darah segar menyembur deras, mengalir tanpa ampun. Suara teriakannya menggema, bercampur dengan desisan samar yang entah dari mana asalnya. Rasa sakit merambat hingga ke ujung syaraf, membuatnya nyaris kehilangan keseimbangan. Namun, dengan tangan gemetar, ia buru-buru menampung darah yang terus menetes ke dalam mangkuk plastik di hadapannya. Sosok wanita bermahkota ular itu tersenyum puas. Jemarinya yang pucat mengambil mangkuk berisi darah segar itu seakan itu adalah anggur mahal. Aroma wangi yang semula menggoda kini berubah menusuk, membuat bulu kuduk Pak Dirja berdiri. Lalu, seketika, sosok itu menghilang, meninggalkan ruangan dalam kesunyian yang mencekik. Tubuh Pak Dirja mendadak melemah, matanya berkunang-kunang, hingga akhirnya ia terjatuh, pingsan di lantai rumahnya yang dingin. Sementara itu, di dalam kamar yang remang, Nindi sibuk menatap layar laptopnya, mengetik tugas kuliah yang harus dikumpulkan esok pagi. Ruangan terasa hening, hanya suara ketukan jemari di keyboard yang mengisi udara. Ia terlalu fokus untuk menyadari bahwa sesuatu telah merayap masuk. Perlahan, seekor ular sanca dengan tubuh sebesar paha orang dewasa muncul dari balik kasur. Tubuhnya bergerak tanpa suara, menyelinap mendekati punggung Nindi. Tanpa peringatan, ular itu melilit pinggangnya dalam sekejap. Lilitan kuatnya seakan ingin meremukkan tulang. Napas Nindi tersengal. Astaghfirullahalazim, ular, teriaknya histeris. Namun ruangan tetap sunyi. Ia ingin meloncat, ingin melepaskan diri, tapi cengkeraman sang ular semakin kuat. Dadanya terasa sesak, pandangannya mulai berputar. Namun, Nindi bukanlah gadis yang mudah menyerah. Dengan sekuat tenaga, ia mulai melantunkan ayat kursi. Suaranya bergetar,
tapi semakin lama semakin mantap. Kedua tangannya yang masih bebas bergerak mulai berzikir. Jemarinya menghitung dengan gemetar. Perlahan, ia mengepalkan tangan, lalu dengan penuh keyakinan, ia cengkeram tubuh sang ular dan membaca basmalah. Seketika, asap tipis keluar dari kedua tangannya. Ular itu menjerit, ya, menjerit seperti manusia yang kesakitan. Tubuhnya menggeliat, liar. Namun cengkeraman Nindi justru semakin erat, seakan ada kekuatan tak kasat mata yang mengalir dalam dirinya. Hingga akhirnya, tubuh sang ular terbelah begitu saja, seperti ada pisau tak terlihat yang merobeknya dari dalam. Nindi terengah, kakinya gemetar. Tubuh ular yang terbelah dua kini mulai hancur lebih jauh. Potongan-potongannya berserakan, terpotong kecil-kecil tanpa ada yang menyentuhnya. Siapa yang melakukan ini? Bisiknya, masih mencoba menjauh dari sisa tubuh reptil itu. Tiba-tiba, sosok Nyai Mas Ayu muncul di hadapannya. Masih memegang pisau belati berwarna kuning keemasan yang tadi sempat ditemukan di dekat gerobak Pak Dirja. "Aku," jawabnya singkat, suaranya dingin. Ia lalu mulai memotong-motong sisa tubuh ular dengan tenang, tanpa ekspresi. "Aku menggunakan senjata mereka sendiri untuk membunuh mereka." Nindi menelan ludah, dadanya masih naik turun. "Kenapa tadi kamu tidak memanggilku?" tegur Nyai Mas Ayu tajam jambot Nindi, hanya bisa menunduk. Tangannya refleks menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Maaf," bisiknya. "Jangan pernah menganggap enteng keselamatanmu sendiri," lanjut Nyai Mas Ayu, matanya menatap lekat ke manik mata Nindi. "Aku ada di sini untuk melindungimu." Nindi mengangguk cepat. "Iya, aku mengerti," jawabnya dengan suara lebih mantap. Nyai Mas Ayu menghela napas, lalu perlahan menghilang, kembali ke alamnya. Sementara itu, di rumah Pak Dirja, sesuatu yang lain sedang terjadi. Luka di telapak tangannya semakin melebar, darahnya tak kunjung mengering. Rasa perih menyengat membuatnya tak bisa tidur. Ia mencoba mengobati dengan berbagai cara, namun semua sia-sia. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar di halaman rumahnya. Pintu berderit perlahan, lalu muncul 3 sosok tinggi besar yang pernah menemuinya sebelumnya. Mereka berdiri di ambang pintu, masing-masing memanggul 2 karung besar. Tanpa basa-basi, mereka melemparkan karung-karung itu ke lantai. Pak Dirja sumringah melihat 2 karung penuh uang di hadapannya. Tangannya gemetar saat menyentuh lembaran-lembaran merah yang seakan memancarkan kilauan menggoda. Namun, di tengah kegirangannya mendadak rasa sakit yang teramat sangat di telapak. Tangan kirinya kembali menyengat. Ia mengernyit, menatap luka yang masih menganga. Tetapi anehnya, begitu matanya kembali tertuju pada tumpukan uang, nyeri itu perlahan lenyap. Seakan-akan, lembaran-lembaran itu bukan hanya membawa kekayaan, tapi juga menghisap rasa sakit dan kesadarannya. Tanpa berpikir panjang, Pak Dirja segera menggunakan uang itu untuk membeli berbagai keperluan yang selama ini hanya bisa ia impikan. Barang-barang mahal yang dulu hanya bisa ia lihat dari kejauhan kini berpindah ke tangannya. Ia juga membeli sebuah motor baru, lebih besar, lebih mengilap, lebih mewah daripada milik Pak Darto, saingan dagangnya. Dengan motor itu, ia bisa berkeliling lebih cepat, lebih jauh, dan tentu saja lebih menarik perhatian para pembeli. Kini, ia tidak hanya menjual sayur dan bumbu dapur, ikan segar, daging ayam, hingga abon pun melengkapi dagangannya. Saat pagi menjelang, Pak Dirja mulai berkeliling seperti biasa, dentingan suara motornya yang baru menarik perhatian banyak orang. Para ibu-ibu yang biasanya berbelanja pada Pak Darto langsung berbondong-bondong menghampiri dagangan Pak Dirja, meninggalkan saingannya yang hanya bisa memandang dengan mata melotot. "Wah, Pak Dirja, motornya baru, ya?" seru salah satu ibu dengan nada kagum. "Iya, Bu, biar nggak capek keliling dari kampung ke kampung," jawab Pak Dirja santai, tapi tatapannya tajam, menusuk langsung ke arah Pak Darto yang berdiri tak jauh darinya. "Wah, jualannya juga lengkap banget. Ada ikan, ada daging, ada abon segala," sahut ibu lain dengan antusias. Pak Darto hanya bisa terdiam, menggenggam erat setang motornya. Wajahnya merah padam, matanya menyipit penuh amarah. Sialan, bagaimana bisa Dirja tiba-tiba kaya raya? Dari mana ia mendapatkan uang untuk semua ini? Dulu ia hanya seorang pedagang kecil yang bahkan dihina karena dagangannya yang sepi pembeli.
Giginya bergemeletuk saat melihat dagangannya tak dilirik sedikit pun oleh para pembeli. Tidak ada seorang pun yang menghampirinya. Rasa panas membakar dadanya. Dengan penuh amarah, ia tancap gas, meninggalkan tempat itu sambil menyumpah dalam hati. "Awas kau Dirja, aku akan membalas perbuatanmu." Tapi Pak Darto tidak tahu bahwa sesuatu yang mengerikan telah menantinya. Bahwa dendamnya tak akan pernah terbalaskan. Pagi itu, saat dalam perjalanan menuju kampung sebelah, Pak Darto melaju dengan kecepatan tinggi. Ia masih diliputi amarah, pikirannya penuh dengan kebencian terhadap Pak Dirja. Namun tiba-tiba, di tengah jalan setapak yang sepi, seekor ular besar menghadangnya. "Sialan, pergi kau!" geramnya, dan tanpa ragu, ia sengaja menancap gas lebih dalam, berniat melindas reptil sialan itu. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Saat roda motornya hanya beberapa sentimeter dari tubuh ular itu, sosoknya mendadak menghilang begitu saja. Seperti bayangan, seperti ilusi. Pak Darto terkejut, kehilangan kendali atas motornya. Ia mencoba menarik rem, tetapi terlambat. Motornya oleng, lalu dengan keras menabrak pohon jambu di tepi jalan. Benturan dahsyat membuat tubuhnya terpental. Motornya ringsek dan tubuhnya terhimpit di bawahnya. Rasa sakit menusuk di sekujur. Tubuhnya darah mengalir dari kepala yang pecah. Pandangannya berbayang, napasnya tersengal. Dan di detik-detik terakhir hidupnya, ular besar tadi muncul kembali dari bayangan, melingkarkan tubuhnya di sekitar Pak Darto yang sekarat. Ia ingin berteriak, ingin berusaha melepaskan diri. Tapi lilitan itu begitu kuat. Ia bisa merasakan tulang-tulangnya mulai berderak dan kemudian remuk. Sementara itu, di rumah seorang wanita bernama Busari, tragedi lain terjadi. Pagi itu, ia hendak menyiram bunga-bunga kesayangannya di taman. Dengan tenang, ia menyiangi rumput liar yang tumbuh di sekitar mawar merahnya. Namun, saat tangannya baru saja menarik segenggam rumput, sesuatu yang dingin dan bersisik tiba-tiba muncul di hadapannya. Seekor ular kobra, besar, hitam legam, dengan mata berkilat seperti bara api. Busari membeku, tubuhnya gemetar, keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ular itu menegakkan kepala, membuka lebar-lebar lehernya yang melingkar seperti tudung. Dan sebelum Busari sempat bergerak, ular itu sudah lebih dulu melesat, mematuk pergelangan kakinya dengan kecepatan yang tak kasat mata. Busari merasakan sensasi terbakar menjalar dari luka kecil di kakinya. Tubuhnya mulai melemah, kakinya bergetar, lalu tanpa bisa ditahan, ia terjatuh ke tanah. Pandangannya mengabur, napasnya terputus-putus. Dan ketika suaminya menemukannya beberapa menit kemudian, tubuh Busari sudah membiru, bibirnya berbusa, dan matanya menatap kosong ke langit yang suram. Kematian Pak Darto dan Busari sempat dianggap kebetulan oleh warga. Namun, ada satu hal yang mengusik pikiran mereka. Pemandi jenazah menemukan luka-luka aneh pada tubuh kedua korban. Tulang-tulang Pak Darto hancur seperti diremukkan sesuatu yang sangat kuat. Sementara di kaki Busari ada bekas gigitan yang jelas-jelas berasal dari ular berbisa. Kecurigaan mulai menyebar. Jangan-jangan ini semua berkaitan dengan seseorang yang melakukan ritual pesugihan Dewi Ular. Dan saat kematian tragis Pak Danu terjadi, desas-desus itu semakin menguat. Pak Danu adalah pemilik bengkel di desa itu. Siang itu, ia sedang berada di gudang, mengatur tumpukan karton berisi oli bekas. Tiba-tiba, telinganya menangkap suara mendesis pelan. Ia menajamkan pendengarannya. Ular? Jangan-jangan ada yang bersarang di sini? Dengan hati-hati, ia menggeser salah satu tumpukan karton. Tapi, begitu karton itu terbuka, sesuatu menyergapnya dalam kecepatan luar biasa. Seekor ular wangi berukuran sedang menyembur dari dalam, langsung menggigit lengan Pak Danu. Sekali, 2 kali, 3 kali, Pak Danu sempat berteriak minta tolong. Suaranya lirih, terbata-bata, penuh kepanikan. Salah seorang karyawannya yang mendengar segera berlari ke dalam gudang dan menemukan Pak Danu tergeletak di lantai. Tubuhnya gemetar hebat, wajahnya mulai membiru. Bisa ular sudah menjalar cepat di dalam darahnya. Tanpa membuang waktu, karyawan itu segera mengangkat tubuh Pak Danu dan membawanya ke rumah sakit dengan sepeda motor. Di sepanjang perjalanan, tubuh Pak Danu semakin lemas. Napasnya tersengal, matanya mulai kehilangan cahaya kehidupan. Ia mencoba
menggerakkan bibirnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, namun hanya suara desahan yang keluar. Lalu, sebelum mereka sempat tiba di rumah sakit, tubuhnya terkulai, nafasnya terhenti. Dokter yang menangani hanya bisa menggeleng, lalu dengan suara berat berkata bahwa Pak Danu telah meninggal dunia akibat gigitan ular berbisa. Kabar kematian sini dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Awalnya, orang-orang menganggap ini hanyalah kecelakaan biasa. Tetapi semakin banyak yang membicarakannya, semakin banyak yang sadar bahwa ada kemiripan mengerikan dengan kematian Bu Sari dan Pak Darto. Bisik-bisik di antara warga semakin nyaring. Apalagi Nindi, seorang gadis yang selama ini memperhatikan gerak-gerik Pak Dirja, mulai menyampaikan sesuatu yang membuat bulu kuduk ibunya, Bu Cahaya, berdiri. Bu, sudah berbulan-bulan tangan kiri Pak Dirja diperban, tapi enggak pernah sembuh. Aku pernah tanya ke beliau, katanya tergores pisau waktu motong daging ayam. Tapi entah kenapa, aku selalu merasa ada yang aneh, ujar Nindi dengan nada gelisah. Aneh gimana maksudnya? Tanya Bu Cahaya. Nindi menelan ludah, menatap ibunya dengan sorot takut. Aku sering lihat sesuatu, Bu. Setiap kali aku melihat Pak Dirja, aku juga melihat sosok perempuan berdiri di belakangnya. Tubuhnya dipenuhi sisik, matanya tajam, melotot ke arahku dengan marah. Sosok itu selalu ada, seakan-akan tidak mau jauh dari Pak Dirja. Bu Cahaya bergidik ngeri. Jangan berpikiran buruk dulu, Nin. Bisa saja Pak Dirja baru dapat warisan, makanya dia mendadak kaya. Katanya mencoba menenangkan diri, meski suara hatinya berkata lain. Namun, Nindi tetap tidak bisa mempercayai itu. Semua warga desa tahu bahwa satu-satunya keluarga Pak Dirja yang tersisa hanyalah almarhumah Bu Sari. Tidak mungkin ada warisan. Tidak mungkin ada uang sebanyak itu datang begitu saja. Di saat orang-orang mulai mencurigainya, Pak Dirja justru semakin larut dalam kekayaannya. Ia sudah tidak lagi peduli dengan omongan orang. Ia tahu bahwa 3 orang yang sering merendahkannya kini telah menjadi tumbal untuk Ratu Ular. Setiap 1 nyawa yang dikorbankan, 1 karung uang senilai 250 juta akan muncul secara gaib di kamarnya. Kini, ia tidak perlu repot-repot berjualan sayur keliling lagi. Ia telah memiliki 3 lapak dagangan di 3 pasar berbeda, lengkap dengan karyawan yang bekerja untuknya. Dalam waktu 5 bulan, kehidupannya berubah total. Dari seseorang yang dulu dihina dan diremehkan, kini ia memiliki rumah mewah, satu-satunya yang paling megah di desa. Namun, bukan hanya hartanya yang berubah, kepribadiannya pun ikut bergeser. Dulu, ia dikenal sebagai sosok yang taat beribadah dan ramah pada siapa saja. Kini, ia berubah menjadi pria yang angkuh, tak pernah lagi terlihat di masjid, dan seringkali menunjukkan sikap dingin terhadap orang-orang di sekitarnya. Suatu hari, saat sedang menikmati hidup barunya, Pak Dirja dikejutkan oleh kedatangan 2 orang tamu tak diundang, Rino, anaknya, dan Bu Tati, mantan istrinya. Bu Tati berlutut di depan pintu, menangis terseduh-seduh, meremas tangan Pak Dirja dengan penuh permohonan. Pak, aku menyesal. Aku menyesal. Sudah meninggalkan Bapak. Suaranya bergetar, air matanya mengalir tanpa henti. Pak Dirja menatapnya dengan tatapan dingin. Kenapa tiba-tiba datang ke sini? Bukannya kamu sudah punya suami baru? Apa? Kabar Sukri? Tanyanya dengan nada mengejek. Rino, yang berdiri di samping ibunya, menundukkan kepala, tak berani menatap ayahnya. Sementara itu, Bu Tati menangis semakin keras. Kami diusir, Pak. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Pak Sukri sudah meninggal? Jawabnya dengan suara tercekat. Pak Dirja terdiam. Ia ingat kabar kematian Sukri yang baru ia dengar beberapa hari lalu. Konon, lelaki itu tewas akibat dipatuk ular saat sedang mengontrol peternakan ayamnya. Saat itu Pak Dirja tidak berpikir banyak, hanya terkejut sesaat. Tapi malam setelah kabar itu sampai ke telinganya, 1 karung uang kembali muncul di kamarnya. Alih-alih merasa iba atau bersimpati, ia justru semakin yakin bahwa semua ini adalah balasan yang pantas untuk orang-orang yang dulu mengkhianatinya. Dengan kasar, ia menepis tangan Bu Tati yang masih berpegangan pada kakinya. Aku maafkan kesalahanmu, tapi aku tidak bisa menerima kamu kembali dalam hidupku. Pergilah.
bawa sekalian anakmu yang durhaka itu." Butati terisak, memohon lagi, namun Pak Dirja sudah melangkah masuk ke dalam rumahnya. Pintu kayu jati yang kokoh itu dibanting dengan keras di depan wajah Butati dan Rino. Butati menjerit histeris, memanggil-manggil nama mantan suaminya, namun sia-sia. Tangisnya hanya bergema di teras rumah megah itu. Pak Dirja yang kesal segera memanggil satpam rumahnya. "Usir mereka dari sini," katanya dingin, seolah tidak memiliki sedikit pun rasa kasihan. Saat itu, Nindi yang baru saja pulang kuliah kebetulan lewat di depan rumah besar itu. Nindi terperanjat, matanya membelalak saat menyadari sekeliling rumah Pak Dirja kini dipenuhi ular. Ular-ular dari berbagai jenis dan ukuran melata di halaman, melingkar di pagar, bahkan merayap di dinding-dinding rumah mewah itu. Mata mereka menatap lurus ke arahnya, penuh kemarahan. Lalu, tanpa aba-aba, ular-ular itu bergerak serempak, melesat ke arahnya, dengan gerakan cepat dan mematikan. Jantung Nindi berdegup kencang. Ia nyaris tak sempat menghindar ketika tiba-tiba muncul sosok perempuan tua dengan kebaya lusuh dan sorot. Mata tajam, Nyai Nimas Ayu. Tanpa ragu, perempuan itu mencabut bunga kamboja yang terselip di telinganya dan melemparkannya ke arah gerombolan ular. Seketika, tubuh-tubuh bersisik itu meledak menjadi kepulan asap hitam sebelum akhirnya lenyap tanpa jejak. "Kamu baca ayat kursi sebelum masuk ke dalam rumah Pak Dirja?" "Nduk," ujar Nyai Nimas Ayu dengan suara berwibawa. Nindi mengangguk, meski dadanya masih berdebar. Ia melangkah ke depan pintu rumah dan mulai mengetuknya berkali-kali. Namun, tak ada jawaban dari dalam. Rumah itu senyap, seolah tak berpenghuni. Tiba-tiba, sebuah suara melengking terdengar dari dalam rumah, jeritan, panjang penuh kesakitan yang menggema di seluruh penjuru. Suara itu, suara Pak Dirja. Tanpa berpikir panjang, Nindi berlari memanggil satpam yang berjaga di dekat rumah mewah itu. Bersama-sama, mereka menerobos masuk. Begitu pintu terbuka, mereka langsung disambut oleh pemandangan mengerikan. Di tengah ruangan, tubuh Pak Dirja tergolek di lantai. Wajahnya pucat, matanya melotot penuh ketakutan. Tubuhnya hampir tak terlihat, tertutup oleh lilitan seekor ular piton raksasa yang panjangnya lebih dari 2 meter. Ular itu semakin mempererat lilitannya, membuat Pak Dirja kesulitan bernapas. "Astagfirullah, Pak Dirja!" pekik Nindi ngeri. Ia dan satpam itu bergegas menarik tubuh Pak Dirja, mencoba melepaskannya dari belitan mematikan. Namun, kekuatan mereka tak sebanding. Ular itu semakin erat mencengkeram, seakan menikmati penderitaan korbannya. Tiba-tiba, suara tegas Nyai Nimas Ayu menggema di ruangan. "Hei, kau anak buah Ratu Ular, lepaskan laki-laki itu sebelum aku bakar!" bentaknya lantang. Namun, ancaman itu tidak membuat ular piton tersebut gentar. Sebaliknya, sesosok ular lain tiba-tiba muncul dari kegelapan. Tubuhnya lebih besar, matanya menyala merah. Ular itu langsung menyerang Nyai Nimas Ayu dengan kecepatan luar biasa. Nyai Nimas Ayu tidak tinggal diam. Dengan gerakan cekatan, ia menghindar dan mencabut sebilah belati kecil yang berkilauan tajam. Ia menebas ke arah ular jadi-jadian itu, memicu suara desisan panjang yang menggema di ruangan. Sementara itu, Nindi merogoh tas selempangnya dengan tangan gemetar. Dari dalamnya, ia mengeluarkan tasbih kayu Dewandaru, sebuah benda pusaka yang diberikan oleh almarhum kakeknya. Tanpa ragu, ia memukulkan tasbih itu ke tubuh ular piton yang melilit Pak Dirja. Seketika, ular tersebut menggeliat liar. Tubuhnya seolah terbakar oleh pukulan benda sakral itu. Lilitannya pun perlahan mengendur, memberi celah bagi satpam untuk menarik tubuh Pak Dirja keluar dari belitan maut. "Pak, keluar cepat. Ular siluman ini biar saya yang urus," seru Nindi kepada satpam. Tanpa menunggu lama, satpam itu segera menyeret tubuh lemas Pak Dirja keluar rumah. Nindi kembali menatap ular piton yang kini melata kesakitan di lantai. Tiba-tiba, Nyai Nimas Ayu melemparkan pisau belati miliknya ke arah Nindi. Potong tubuhnya. "Nduk, cepat sebelum ia pulih!" Perintahnya tegas. Tanpa ragu, Nindi menangkap pisau itu dan dengan segenap tenaga menghujamkannya ke perut ular besar di hadapannya. Darah kental berwarna hitam menyembur kemana-mana, disertai suara lengkingan tajam yang memekakkan telinga.
Tubuh ular itu terbelah menjadi dua, menggelepar hebat sebelum akhirnya diam tak bergerak. Namun sebelum mereka sempat menarik napas lega, suara menggelegar terdengar memenuhi ruangan. "Awas kalian berdua, berani-beraninya ikut campur dalam urusanku." Suara itu bukan suara manusia, itu suara ratu ular. Tapi hanya suara. Tak ada sosok yang muncul. Tiba-tiba, lantai rumah mulai bergetar hebat. Barang-barang berjatuhan. Lampu gantung berayun liar. Suara retakan terdengar dari dinding-dinding rumah mewah itu. Nyaini Mas Ayu menoleh cepat ke arah Nindi. "Keluar sekarang juga, rumah ini akan runtuh." Nindi tak berpikir dua kali. Ia berlari keluar bersama satpam yang masih memapah tubuh lemah. "Pak Dirja," begitu kaki mereka menyentuh halaman, suara gemuruh besar terdengar dari belakang mereka. Nindi menoleh, tepat saat rumah megah itu runtuh dalam sekejap. Debu dan serpihan bangunan melayang ke udara, meninggalkan hanya reruntuhan. Pak Dirja hanya bisa menangis, menatap sisa-sisa rumahnya yang kini hanya tinggal puing. Dadanya sesak, wajahnya penuh dengan kepasrahan. Ia benar-benar tak memiliki apa-apa lagi. Yang lebih mengerikan, telapak tangan kirinya kini terus mengeluarkan darah. Luka yang selama ini tersembunyi di balik perban, kini tampak jelas, menganga, hitam, dan seolah tak bisa berhenti mengalirkan darah. Ia mengerang kesakitan, tubuhnya semakin lemah. Butati dan Rino yang mendengar kabar itu segera datang dan membawanya ke rumah sakit. Di sana, di atas ranjang rumah sakit, Pak Dirja menatap wajah mantan istrinya dengan mata penuh penyesalan. Air mata menggenang di pelupuk matanya. "Maafkan Bapak, maaf. Aku sudah jahat sama kalian." Suaranya serak, bergetar. Butati menggenggam tangan Pak Dirja dengan erat. "Tidak apa-apa, Pak. Ibu dan Rino juga banyak salah sama Bapak. Yang penting, kita masih bisa berkumpul lagi," ucapnya tulus. Rino yang berdiri di samping ibunya juga ikut mengangguk, menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Ketiganya saling berpelukan erat, tangis haru memenuhi ruangan. Namun, mereka bertiga tidak menyadari di bawah ranjang rumah sakit, tempat Pak Dirja terbaring, seekor ular welang merayap perlahan. Lidahnya menjulur keluar, matanya menatap tajam ke arah pria yang kini telah kehilangan segalanya.